The Citizens susah payah menang 2-1 atas Sheffield United. Sheffield United versus Manchester City di lanjutan laga Inggris berjalan sengit. The Citizens susah payah menang 2-1 di mana Erling Haaland sempat gagal penalti. Bermain di Bramall Lane Stadium Sheffield pada hari Minggu 27 Agustus 2023, City sempat kesulitan melawan tuan rumah. Setelah Haaland sempat gagal penalti, skor berakhir imbang 0-0 saat jeda. City baru bisa menjebol gawang Sheffield di babak kedua lewat aksi Haaland, dan mereka sempat menyamakan skor berkat tembakan Jadon Bogle. Dan Rodri membawa tim biru langit kembali memimpin 2-1 hingga laga tuntas. Kemenangan membuat City mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan memimpin klasemen Liga Inggris sementara. Dan Sheffield kini berada di urutan 17 dekat zona merah. Usai belum menang dari 3 laga perdana, di sepanjang waktu babak pertama, City masih terus mendominasi Sheffield. Namun pertahanan rapat The Blades membuat serangan lawannya menemui kebuntuan hingga jeda skor 0-0 tetap bertahan. Di babak kedua, City berusaha mendominasi Sheffield lagi. Haaland dan kawan-kawan pun mencoba menyerang total di paruh kedua. Dan Haaland pun bisa memecah kebuntuan, merobek gawang Sheffield. Memanfaatkan umpan Jack Grealish, striker Norwegia itu mampu menjebol gawang lawan dan skor 1-0 City pun jadi unggul. Jadon Bogle bisa menggetarkan gawang City pada menit ke-85. Usai sepakannya gagal diantisipasi Anderson dan skor pun menjadi 1-1. Namun, City menunjukkan mental juaranya. Rodri pun membawa City kembali unggul pada menit ke-88 dan kembali memanfaatkan umpan Jack Grealish. Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan tercipta, dan Manchester City susah payah menang atas Sheffield United di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Setajam-tajamnya Haaland sempat gagal penalti juga. Erling Haaland sempat mendapat penalti di laga Sheffield United versus Manchester City. Striker Norwegia itu gagal memasukkan bolanya. Dan momen itu terjadi pada babak pertama pertandingan Sheffield versus City di Bramall Lane Stadium pada hari Minggu 27 Agustus 2023. Handball John Egan membuat City dihadiahi penalti pada menit ke-35. Dan Haaland maju sebagai eksekutor penalti tersebut. Setelah berancang-ancang, sepakan 12 pas dengan kaki kiri dilepaskan pemain 23 tahun tersebut. Dan sepakan mengarah ke kanan, lalu bolanya mengenai tiang. Bola pun bergulir ke sisi kiri, melewati kiper, dan akhirnya bisa dibuang pemain lawan. Haaland cuma bisa bengong menatap kegagalan penaltinya itu. Raut wajah tanda tak percaya tampak terlihat dari pemain yang musim lalu membuat 54 gol di Manchester City dan babak pertama kemudian berakhir 0-0. Menurut catatan, ini menjadi kegagalan penalti pertama Haaland di Liga Inggris. Sebelumnya, ex-RB Salzburg dan Borussia Dortmund itu selalu bisa mengeksekusi penalti di Liga Inggris dari 7 kali kesempatan. Di babak kedua, Haaland akhirnya bisa pecah telur. Memanfaatkan crossing Jack Grealish dari sisi kiri, tandukan Haaland merobek gawang Sheffield. Ekspresinya tampak menunjukkan lega, usai sempat dibuat frustasi kesulitan membuat gol. Sheffield United pun kemudian bisa menyamakan skor lewat Jadon Bogle. Namun, Rodri memastikan Manchester City kembali unggul 2-1 dengan skor bertahan sampai laga bubar. Jeremy Doku berpeluang debut saat lawan Sheffield United. Jeremy Doku didatangkan dengan biaya transfer sebesar 55,5 juta pound sterling dari Rennes pada tengah pekan ini dan kemungkinan besar akan melakoni laga debutnya saat Manchester City tandang ke markas Sheffield United di Bramall Lane pada hari Minggu 27 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Dengan Pep Guardiola yang baru pulih dari operasi punggung dan absen selama 2 pertandingan berikutnya.
jadi asisten manajer Juan Malilo yang akan turun tangan dan memimpin tim. Menanggapi kedatangan Doku, Juanma mengatakan bahwa meskipun City akan berusaha untuk tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada pemain berusia 21 tahun tersebut, mereka juga tidak memiliki keraguan untuk memainkannya sesegera mungkin. Ia juga menambahkan bahwa pemain sayap tersebut didatangkan untuk meningkatkan kualitas tim dan bukan untuk mengubah cara mereka bermain. Setiap kali ada pemain baru yang datang, kami berpikir bahwa mereka akan membawa sesuatu dan bisa membantu tim secara keseluruhan, ujar Lilo dilansir dari Manchester Evening News. Ini bukan tentang dia dan membebankan tanggung jawab kepadanya. Itulah hal bagus yang dimiliki tim ini. Idenya adalah membawa pemain yang lebih baik tetapi tidak akan mengubah tim. Tim akan berkembang dan dia akan meningkatkan kualitas kami. Tim ini berada di level yang bagus dan dia adalah pemain hebat. Anda telah melihatnya. Ia memiliki kualitas yang spesifik dan dia bisa membantu. Lilo menambahkan bahwa Doku memiliki peluang untuk bermain di markas The Blades pada akhir pekan ini. Salah satu pertimbangannya karena Doku telah tampil di leg 1 di awal musim ini, sehingga kondisi kebugaran fisiknya tak perlu diragukan lagi. Man City hampir sepakat rekrut Matheus Nunes. Manchester City dilaporkan tengah membidik salah satu pemain yang disebut oleh Pep Guardiola sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Pemain terbaik di dunia yang dimaksud tersebut adalah gelandang Wolves, yakni Matheus Nunes. Nunes merupakan pemain kelahiran Brasil yang memiliki paspor Portugal. Gelandang berusia 24 tahun ini pernah memperkuat Sporting Lisbon pada 2019-2022 dan kini bergabung dengan Wolves. Dikutip dari Mirror, Guardiola pernah memuji sang gelandang dengan menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Setelah pertandingan Man City mengalahkan Sporting Lisbon 5-0 di Liga Champions pada 2022. Sporting adalah tim yang fantastis. Mereka adalah juara Portugal yang memiliki liga yang sangat kuat. Mereka mengubah sepak bola dengan baik. Mereka punya kecepatan dan pemain yang cerdas. Menurut saya, Matheus Nunes adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, ucap Guardiola. Nunes telah mencatatkan 41 penampilan untuk Wolves pada musim lalu. Artinya dia merupakan pemain penting dalam skuad Wolves saat ini. Namun tawaran yang menggoda dari Man City mungkin bisa menjadi pertimbangan Wolves untuk melepas gelandang timnas Portugal tersebut. Pasalnya Man City saat ini membutuhkan sosok gelandang baru untuk memperkuat tim. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester City sudah melayangkan tawaran terakhir sebesar 55 juta euro. Matheus Nunes sendiri sudah menyatakan ingin meninggalkan Southampton dan merapat ke Etihad. Kita nantikan saja perkembangan berikutnya melihat batas transfer musim panas ini tinggal beberapa hari ke depan.